Hari ini kami dapatkan barisan. Bapak Ibu telah saksikan bersama pertunjukan di depan Bapak Ibu. Oleh karenanya kami dapatkan barisan dari gerbong mahasiswa dan masyarakat yang tertindas. Kami meminta batalkan, cabut segala pajak yang memajaki masyarakat Indonesia. Untuk koruptor, Prabowo ledakan bom kebijakan, pejabat panik. Suasana di Istana Negara mendadak mencekam saat Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan paling kontroversial dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Dengan suara baritonnya yang tegas, ia menyatakan bahwa mulai hari ini siapapun yang terbukti mencuri uang negara bahkan hanya Rp1 akan menghadapi hukuman mati. Pernyataan tersebut langsung meledak seperti dinamit di tengah ruang konferensi yang dipenuhi pejabat dan jurnalis. Banyak yang awalnya mengira ini hanyalah retorika kampanye yang tak akan pernah terwujud. Namun dalam hitungan menit, kebijakan ini resmi dituangkan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu, memberikan kewenangan luar biasa bagi Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk menindak para pelaku tanpa ampun. Reaksi pun beragam. Media sosial meledak dengan dukungan dari masyarakat yang sudah muak dengan korupsi. Namun di sisi lain, banyak pejabat mulai gelisah. Beberapa langsung mengecek ulang laporan keuangan mereka, sementara yang lain bahkan dikabarkan mengalami serangan jantung akibat ketakutan. Di kantor-kantor pemerintahan, suasana berubah drastis. Seorang kepala dinas di Jawa Tengah yang pernah menggelapkan dana operasional sebesar Rp3.750 untuk rapat fiktif mendadak didatangi petugas KPK. Pejabat yang dulu menganggap uang kecil bukan masalah, kini justru bisa berakhir di hadapan regu tembak. Tak hanya di birokrasi, efek domino kebijakan ini mulai terasa di sektor usaha. Kontraktor mengeluh karena pejabat daerah kini terlalu takut menandatangani pencairan dana proyek. Di beberapa kementerian, para pegawai memilih menunda keputusan anggaran demi menyelamatkan diri, menyebabkan birokrasi yang sudah lambat menjadi semakin lumpuh. Di tengah kepanikan ini, beberapa kepala daerah mencoba meminta kejelasan hukum terkait batasan korupsi skala kecil. Namun hingga kini belum mendapat jawaban. Sementara itu KPK mulai kewalahan menangani ribuan laporan yang masuk, sebagian besar justru berasal dari para pejabat yang ingin menyelamatkan diri dengan menyerahkan kolega mereka sendiri. Indonesia kini memasuki babak baru dalam perang melawan korupsi. Namun, dengan kepanikan yang melumpuhkan pemerintahan dan ketakutan yang meluas di kalangan birokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu dan dimudahkan dalam mencari rezekinya. Oke guys, dalam video kali ini kita pun akan menyaksikan kembali nih gebrakan dari Bapak Presiden Prabowo. Apakah saat ini Bapak Presiden Prabowo benar-benar akan mengesahkan RUU perampasan aset bagi para koruptor? Karena sangat begitu geram bagi rakyat Indonesia sendiri terhadap para koruptor yang ada di Indonesia ini. Gebrakan Presiden Prabowo memang memberantas para koruptor di Indonesia. Dalam pernyataan resminya, Presiden menyebut bahwa korupsi sudah berada di titik yang sangat mengkhawatirkan. Tak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menghambat pembangunan dan menyengsarakan rakyat-rakyat kecil. Menurut data terbaru, kerugian negara akibat korupsi mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan desa justru raib di tangan oknum tak bertanggung jawab. Seperti para pejabat yang saat ini benar-benar banyak sekali KPK yang sudah mengurusi soal para koruptor saat ini guys. Penerapan hukum mati terhadap para koruptor memang sih menuai pro dan kontra. Namun pemerintah menegaskan bahwa ini adalah langkah serius untuk memberikan efek jerah sekaligus mengembalikan kepercayaan publik
terhadap hukum. Dan bahkan para kopter saat ini benar-benar dibikin kejang-kejang dengan adanya pernyataan tersebut dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bahkan ada juga yang terkena serangan jantung akibat ulah dan perbuatannya sendiri. Dan bagaimanakah sikap tegasnya dalam video-video berikut terhadap para koruptor bagi Bapak Presiden Prabowo sendiri, guys. Mari kita simak videonya berikut ini. Akan selamatkan rakyat. Kami akan membela kepentingan rakyat. Kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban serakanomics. Korban mereka-mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia. Dan membawa keuntungan itu, kekayaan itu keluar dari Republik Indonesia. Ini harus kita hentikan. Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya. Kami tidak gentar dengan kebesaranmu. Kami tidak gentar dengan kekayaanmu. Karena kekayaanmu berasal dari rakyat Indonesia. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kita akan gunakan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang sudah sangat jelas. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup rakyat dikuasai oleh negara. Ini warisan Bung Karno, ini warisan Bung Hatta, ini warisan Bung Syahrir. Saya yakin mereka berada di atas kebenaran. Atas dasar inilah hari ini saya umumkan, setelah pertimbangan cermat oleh pemerintah untuk melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat. Tepat takaran, tepat kualitas, harga terjangkau, dan usaha penggilingan beras skala besar harus mendapat izin khusus dari pemerintah. Kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini. Kalau tidak, yang besar silahkanlah pindah ke bidang lain. Jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Oh, potensi prediktif dari 200 triliun yang menyerap gitu Pak? Yang 200 kemarin? Ya, 200 kemarin. Antisipasinya? Potensi pasti ada, tergantung banknya. Cuman gini, Anda belum ngerti cara bekerjanya itu ya. Itu cuman saya punya rekening di bank. Seperti saya punya rekening di dua bank. Bank A, Bank B. Bank A 1000 triliun misalnya, Bank B ada 0. Yang di sini tapi yang lain nggak bisa akses. Semua lain nggak bisa, perbankan nggak bisa akses. Yang di sini bisa. Yang saya lakukan cuma pindahin uang dari sini ke sini, udah. Rekening dari BI ke bank, udah. Nggak ada alokasi ke tempat khusus, nggak ada. Jadi nanti itu kalau dia mau pakai bisnis to bisnis. Jadi gini, perbankan begitu tiba-tiba punya uang kan pusing kan. Bisa tadi ceritakan. Dia pasti nyalurin, tapi dia nyalurnya pakai kemampuan ekspertis dia sendiri. Kita nggak ikut campur. Kalau dia kredit fiktif ya, kalau ketahuan ditangkap, dipecat. Tapi saya nggak tahu kalau sebesar itu mereka berani kredit fiktif. Tapi kalau masalah itu kan selalu ada. Saya belum masuk juga kalau ada kredit fiktif, ada juga kredit fiktif. Yang 200 T itu free money, bukan free money, bebas mereka pakai, seperti Anda taruh di tabungan, kan mereka akan salurkan. Kayak gitu kira-kira. Nggak ngikat, nggak apa-apa. Ini saya seperti menjalankan kuasai monetary policy. Jadi monetary policy semu, bukan semu sebenarnya harusnya nggak boleh, tapi kita jalankan seperti itu. Bukan harusnya nggak boleh. Yang kemarin salah, harusnya begini malah. Kita koreksi kebijakan kita, jangan sampai uang terlambat kita belanja mengganggu sistem perekonomian. Dan sudah pernah terjadi berkali-kali. Kita koreksi itu aja. Kalau orang maling kan di mana-mana maling aja selalu ada, nggak ada hubungannya sama saya itu. Ya. Oke. Nanti kan ini saya baru tahu juga, saya pengawas dan antara ya, dengan pengawas dan antara. Saya mau datangin banknya. Apa? Apa? BPR kan? Oh, itu kan nggak ada hubungan sama saya nggak masuknya BPR.
Mana sih? Saya masukinnya kan bank-bank 45 itu. Kalau di BPR, memang problemnya selalu manajemennya mencuri. Kalau bank itu bukan karena ekonomi jelek, mereka manajemennya mencuri segala macam itu. Saya kan dari di LPS sebelumnya, dari sekian puluh bank yang jatuh ya itu. Tapi yang saya kejar adalah waktu di LPS ya, saya akan kejar sampai bupati, sampai pemdanya untuk masuk penjara kalau bisa. Jadi mereka nggak bisa lari lagi. Itu. Kalau Anda hubungannya ke sana. Silakan Mbak, silakan Mbak. Kenal Pak, saya Gaho dari sini. Ya, saya mau tanya terkait ini Pak. Anak buahnya Pak Syed ini. Ya, betul. Lu nanya macam-macam, gue bilang bos lu. Aman Pak, Zawa baik kok Pak, baik hati banget Pak. Baik baca dan berdiri tinggi. Betul. Ya, terkait Perpres 7. Di sini Bapak Menteri Keuangan terbaru, Bapak Purbaya Yudi Sedewa akan jawab soal KPK potensi kredit fiktif dalam Rp 200 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sedewa mengatakan adanya potensi tindak pidana bagi para koruptor dalam penyaluran dana pemerintah sebesar 200 triliun ke perbank milik negara. Hal ini menanggapi peringatan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) atas kemungkinan tindakan pidana korupsi seperti kredit fiktif yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan ini akan menjadi langkah yang terbaik bagi Menteri Keuangan untuk supaya bisa mencapai negara yang maju, negara yang aman, dan negara yang kali ini jauh dari para koruptor. Oke, kita simak videonya berikut juga ya guys. Ada juga klarifikasi dari Bapak Purbaya. Keuangan skakmat DPR. Emang kita mampu bayar hutang 1.300 triliun yang jatuh tempo, kata DPR. Dijawab sama Menko. Uang 3.300 T saja bisa dikorupsi, masa bayar hutang 1.300 T tidak bisa. Mantap. Lebih baik daripada Sri Mulyani, guys. Kita dukung kinerjanya Bapak Menteri Keuangan. Nih baru menteri yang mantap nih. Ayo Pak, kerja yang baik untuk rakyat Pak. Jangan kayak kemarin pajak aja yang ditaikin. Bapak mantap nih, udah mikirin hutang Indonesia. Ayo Pak, kita lunasi hutang Indonesia dan kita menjadi negara yang sejahtera. Amin ya Allah. Tegas bakal menarik anggaran program makan bergizi gratis. Meski MBG merupakan program prioritas Kabinet Presiden Prabowo Subianto, namun Purbaya tetap tegas menyatakan bahwa pihaknya bakal menarik anggaran tersebut jika dana tidak terserap. Purbaya mengatakan pihaknya siap menarik anggaran di semua kementerian atau lembaga jika dana tidak terserap dengan baik. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 19 September. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan bakal membantu program MPG, termasuk mengirim manajemen untuk mendukung program tersebut. Nah, MPG ini kan posisinya masih jauh Pak dari serapan itu, apakah juga ada alokasi atau? Iya, makanya kita yang untuk tahun depan masih belum putuskan, masih harus sedang paripurna. Saya belum akan diskusikan dulu ya Mas ya. Tapi yang MBG treatmentnya sama. Boleh Pak. Nah, ya situ. Treatmentnya akan sama. Kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu, termasuk ngirim manajemen segala macam, orang keuangan banyak kan, biar kerja lah. Terus kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya kan sekian, ya kita ambil juga banknya, kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya nggak ada uang nganggur di departemen di kementerian yang di earmark sampai akhir tahun. Kira-kira begitu langkahnya. Presiden nggak setuju Pak soal digeser gitu MPG karena salah satu program prioritas. Kalau uang yang nggak bisa diserap, nggak setuju. Dia setuju juga nggak bisa diserap. Yang ngerubah apa kan? Nah, dia bilang oke, boleh, dia bagus. Justru kita membantu MPG biar diserap lebih cepat. Tapi kalau saya nggak ada sanksi, ya mereka santai-santai aja lah. Ini stick and carrot. Kalau bisa dia lebih cepat, ditambah lagi uangnya, kalau yang bagus.
Tapi hitungan kita nggak mungkin kelihatannya, makanya kita mau lihat dan kita perbaiki, kita bantu kalau bisa. Triliunan itu selama ini hanya mengalir diam-diam ke ruang rapat yang hening tapi penuh kesepakatan rahasia, bukan untuk kesejahteraan rakyatnya. Satu langkah kecil dilakukan seorang pejabat besar, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mendatangi langsung gedung KPK, tapi bukan karena panggilan, melainkan inisiatif, bukan klarifikasi, tapi untuk kolaborasi. Beliau datang untuk bicarakan pencegahan korupsi. Uang triliunan bukan angka kecil, tapi itulah yang ingin ia efisiensikan, dipotong dari belanja daerah yang tak relevan, seperti perjalanan dinas yang hanya melahirkan laporan, bukan perubahan, dan uang itu dialihkan untuk kebutuhan dan manfaat yang sudah bertahun-tahun jadi kuburan harapan rakyat kecil. Tapi sayangnya, tak semua pejabat berpikir seperti Kang Deddy. Ada yang sibuk ketok palu di ruangan tertutup, bukan demi rakyat, tapi untuk sahabat proyek. Ada yang saat kampanye teriak pro rakyat, tapi setelah menjabat justru sibuk menyusun anggaran antar kelompok. Mereka diam, tapi suara rakyat tidak. Mereka pura-pura hadir, tapi hatinya mangkir tanpa alasan. Mereka bukan karena sibuk membela rakyat, tapi karena tak sudi mendengar jeritan rakyat. Kepada semua pejabat, belajarlah dari Kang Deddy. Berani transparan, berani efisiensi, berani berpihak bukan pada kelompok, tapi pada rakyat. Karena jabatan itu bukan warisan, bukan juga harta karun. Itu amanah, dan amanah itu bukan milik kalian, tapi milik rakyat. Jika Anda rakyat biasa, suaramu penting. Jangan diam. Jika Anda pejabat, teladanmu menentukan. Jangan khianati kepercayaan, karena sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar berjuang untuk rakyat dan siapa yang hanya pikir-pikir nu dicuri. Nah saha ulah jelema leutik miskin dicuri. Menang hari capek-capek ngingu domba, geus jadi domba dipaok cing atuh sia teh maling teh mikir. Kalau nyuri itu mikir dulu, pikir-pikir nu dicuri. Nah saha ulah jelema leutik miskin dicuri. Belegug sia mah.
Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi bikin tiara para koruptor. Sampaikan ucapan terima kasih, rasa hormat yang tinggi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas tindakannya melakukan penahanan dan mentersangkakan Direktur Utama PT Sritek dan salah satu mantan pejabat BJB yang sudah resign atas kasus dugaan penyimpangan kredit, yaitu menyampaikan kredit ke Bank Jabar, mudah-mudahan tidak salah, kalau salah dikoreksi, sekitar 600 miliar rupiah tanpa agunan yang memadai. Dan ini langkah taktis, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui RUPS-nya sudah melakukan koreksi dan perubahan secara total sehingga peristiwa ini tidak akan mempengaruhi kinerja BJB. Saya ucapkan terima kasih. Keren pisan. KPK, pada hari ini, Deddy Mulyadi menyambangi KPK untuk membahas soal pencegahan korupsi di wilayah Jabar. Ya, kita pagi hari ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan. Terutama kita mendapat arahan dari Pak Ujang Bahtiar, yaitu Direktur Korsup Wilayah 2, kata Deddy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 19 Mei 2025. Arahan yang dimaksud Deddy adalah KPK meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat agar melakukan efisiensi anggaran. Pemprov Jabar diimbau untuk mengalokasikan dana pemerintah ke sektor yang mengutamakan kepentingan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik, ucap Deddy. Itu menjadi prioritas utama kami, dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output, outcome, dan benefit kepentingan masyarakat, imbu pria yang karib disapa KDM itu. Tertipu kan? Punya dorongan 200 juta, malamnya sudah karaokean dengan yang baru. Gaya sudah lebih dulu, kantornya hebat, mobilnya bagus, istrinya tambah, tiap minggu ke luar negeri. Saya tahu lah karakter begitu. Ya udahlah, bapak-bapak kan semua pemain, kan saya pelatih lah. Tidak boleh para pejabat memperlihatkan, memposting sesuatu yang tidak terjangkau oleh rakyatnya. Ini saya lagi belanja di Singapura. Boleh. Karena pejabat, walaupun dia sendiri, oh ini saya lagi makan keluarga di rumah makan ini. Itu menimbulkan obsesi, membuat mereka ingin seperti apa yang dalam video itu. Kesalahan dulu apa sih? Kesalahan dulu, para pejabatnya sibuk terima duit dari pembebasan, udahlah dari izin segala macam, nggak mikirin ini orang digusur mau dikemanain. IT 700 miliar, IT ini 1,2 triliun, saya hapus semuanya. Kenapa? Ini tidak berpihak pada rakyat. Anggaran-anggaran yang mahal triliunan itu, yang aplikasi-aplikasi itu anggaran yang hanya dinikmati oleh beberapa orang atas nama intelektual. Dia menghegemoni keuangan negara, dia menjual produknya 1 triliun 500 miliar, yang itu hanya dibagi oleh 5 orang saja dengan atas nama intelektual. Seorang intelektual tidak boleh menyengsarakan komunal karena akan menjadi konflik sosial. Dulu di Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak 1 unit bangunan pun teranggarkan. No, saya rubah hari ini mendekati 1 triliun. Dulu anggaran infrastruktur jalan se-provinsi Jawa Barat ini hanya 400 miliar. Hari ini 3 triliun. Dulu anggaran untuk penerangan jalan PJU itu hanya sekitar 20 miliar. Hari ini mendekati 1 triliun. Dulu pasang listrik untuk warga miskin itu hanya 20 miliar. Hari ini 450 miliar. Jadi lonjakan anggaran infrastrukturnya mengalami kenaikan yang sangat tajam. Di tengah-tengah anggaran kita ini nurun, Pak. Dan saya ancam semuanya, kontraktor Provinsi Jawa Barat yang tidak mengasuransikan seluruh pegawai kuli bangunannya, saya tidak akan bayarkan kontraknya. Atau saya akan potong itu asuransinya, saya bagikan ke kuli bangunannya. Bang Ara, saya kalau SMA kalau libur, itu 1 bulan, saya selalu ikut kuli di bangunan, Pak. Jadi kalau urusan ngaduk, saya nggak bisa ditipu, Pak. Diaduk-aduk, saya tidak akan pernah tertipu, Pak. Yuk kita mulai berantas ke akar-akarnya korupsi di Indonesia. Karena ini udah mengakar ke seluruh lini masyarakat, menghancurkan pembangunan, dan menghentikan kita dari mensejahterakan masyarakat. Ada 3 alasan kenapa kita harus segera punya hukuman mati untuk koruptor. Kita mulai dari si Noel. Yang pertama, Indonesia sudah menganut hukuman mati. Kita menghukum mati kartel narkoba dan juga teroris. Kenapa? Karena dampak dari perbuatan mereka membunuh banyak masyarakat Indonesia. Logika yang sama bisa kita pakai ke koruptor. Dari hasil korupsinya, kita jadi nggak bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap kesehatan masyarakat. Kita jadi nggak bisa meningkatkan pendidikan kepada masyarakat. Kita jadi nggak bisa memberikan makanan bergizi, sampai kita jadi defisit anggaran seperti ini. Jadi impactnya nggak main-main, merugikan, dan juga membunuh banyak masyarakat. Cara justifikasi udah benar untuk kita melakukan hukuman mati kepada koruptor. Yang kedua, selama ini hukuman yang udah kita terapkan gak ada yang efektif untuk benar-benar membuat efek jera. Setelah mereka korupsi bertriliun-triliunan rupiah, akhirnya mereka cuma masuk penjara berapa tahun, anak cucu dan keluarganya masih bisa hidup mewah. Contoh aja, Setia Novanto baru keluar nih dari penjara, langsung disambut sama Partai Golkar. Ingat, jangan dipilih lagi partai ini ya. Diajak lagi masuk ke dalam partai. Gayus Tambunan, kalau ingat waktu di penjara dia kemana? Jalan-jalan nonton tenis. Jadi nggak efektif banget penjara untuk koruptor. Udah saatnya kita bener-bener hukum mati mereka semua. Ini efektif kok, efektif banget terjadi di beberapa negara seperti Vietnam dan Cina yang benar-benar maju ekonominya setelah mereka bisa bertindak tegas terhadap koruptor-koruptor yang ada di negaranya. Ketiga,
Pak, ingat dia pernah menghina Bapak waktu dia jadi tim suksesnya Jokowi. Nih, tweetnya dari si Noel ya, udah kelihatan Pak di sini. Jadi Pak, udah pernah dikatain kayak gitu, udah kita harus tegas Pak kepada dia, jadikan dia contoh di Indonesia. Juga Pak, si Noel ini, dia dulu mengkampanyekan loh program untuk hukuman mati terhadap koruptor, dan ternyata dia sendiri yang jadi koruptor. Presiden harus berani ngambil kebijakan, atau penegak hukum berani ngambil kebijakan, menyiapkan regu tembak untuk para pejabat-pejabat ini. Itu lebih, menurut saya, bisa mengobati keinginan rakyat hari ini. Jadi, yuk kita tuntut akuntabilitasnya dia, kita jadikan dia role model dari programnya sendiri. Mulai sekarang Pak, jangan sampai ada pemaafan ya dari perilaku dia ini. Kalau bisa kita gantung Pak di Monas, atau kita hukum yang bener-bener transparan kepada masyarakat, bener-bener lihat ini efek jerahnya saat orang korupsi di saat dia punya jabatan sebesar itu. Pak Prabowo, saya mungkin bukan dan tidak pernah jadi supporter Bapak, tapi Bapak masih bisa meyakinkan saya kalau Bapak benar-benar mau tegas terhadap koruptor. Dan saya yakin bukan cuma saya, pasti banyak masyarakat Indonesia yang sudah menantikan ketegasan ini. Banyak yang milih Bapak karena Bapak terlihat tegas, karena Bapak mantan jenderal. Yuk Pak, yang kita lawan sekarang bukan negara luar, tapi pemerintah-pemerintah yang makan duit rakyat. Mulai hukum mati untuk si Noel. Sudah rakyat benar-benar lebih menderita akibat korupsi. Kalau perlu kita berikan hukuman paling berat, termasuk hukuman mati bagi mereka yang merampok uang negara dan merugikan rakyat banyak. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tak main-main dalam upaya pemberantasan korupsi. Apalagi berdasarkan data terbaru, negara dirugikan triliunan rupiah setiap tahunnya akibat praktik korupsi yang merajalela di berbagai sektor. Dan bahkan Mbak Salsa, kreator muda, sempat memberikan dukungan terhadap Bapak Presiden Prabowo apabila adanya hukuman mati bagi para koruptor yang benar-benar akan segera disahkan. Ini akan justru berdampak positif bagi negara Indonesia dan akan lebih maju lagi. Bahkan saat ini di negara lain seperti negara Vietnam dan juga Cina, benar-benar perekonomiannya maju dikarenakan para koruptor tidak ada, karena adanya hukuman mati yang benar-benar sudah tertera pada undang-undang. Yang tentunya hal ini membuat para koruptor semakin kewalahan, dan para koruptor juga semakin merasa takut. Dan akhirnya dari adanya dasar hukuman ini membuat para koruptor enggan untuk mengambil langkah yang benar-benar menurut mereka itu bukanlah langkah yang baik. Dan perlu kita ketahui juga ya guys, bahwasanya kita selalu setia untuk menegakkan hukum bagi para koruptor agar supaya rakyat kecil ini benar-benar tidak menderita. Apalagi kita tahu sendiri, sebelumnya kita mendapatkan kabar bahwasanya ada kenaikan pajak lah. Mungkin bagi orang-orang yang mempunyai rumah mewah ataupun orang-orang kaya lah, bisa untuk membayar pajak tersebut. Namun kita bisa melihat sendiri, rakyat kecil apakah mampu untuk membayar pajak sebesar itu. Dan tentunya hal ini perlu ditindaklanjuti dan perlu ditindak tegas lagi, karena mungkin rakyat kali ini benar-benar sudah geram terhadap pernyataan-pernyataan bagi para koruptor yang setiap tahunnya pasti ada aja koruptor. Contohnya si Noel tadi guys, yang benar-benar sangat begitu membenci kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto ketika ia sebagai pendukung Bapak Jokowi. Pemerintah akhirnya resmi mengesahkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Keputusan besar ini langsung membuat panggung politik tanah air berguncang. Satu persatu anggota dewan hingga pejabat tinggi negara memilih mundur secara mendadak. Alasan mereka beragam, mulai dari urusan pribadi hingga kesehatan. Tapi bagi publik, semua itu dianggap hanya kedok dari rasa takut pada bayang-bayang hukuman mati yang kini mengancam siapa saja yang berani menyelewengkan uang. Perintahkan eksekusi pamannya sendiri dengan cara yang sangat kejam. Paman Kim, yang bernama Jang Sung Tae, tinggi di Korea Utara yang didakwa korupsi dan merencanakan pemberontakan terhadap pemerintah. Tanpa ragu, Kim Jong-un memberikan hukuman mati kepada Jang Sung Tae dan keluarganya, serta rekan-rekannya yang terlibat. Metode eksekusi yang digunakan sangat sadis. Mereka diumpankan kepada 120 ekor anjing yang kelaparan. Bahkan lebih mengerikan, eksekusi ini disaksikan oleh 300 pejabat lain sebagai peringatan bagi siapapun yang berani menentang rezim. Tindakan ini menunjukkan bahwa Kim Jong-un adalah seorang pemimpin otoriter yang menggunakan kekuasaannya dengan kejam dan tanpa belas kasihan.
Tindakan seperti ini bukanlah hal yang aneh di bawah rezim Kim Jong-un. Bahkan pelanggaran teknis hukum dapat dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas rezim, dan metode eksekusi yang kejam digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti dan menindas masyarakat agar tidak memberontak. Tidak boleh kesini. Lagi pimpinan, tolong diberikan kesempatan pada, tolong diskors dulu pimpinan. Ini sudah tidak kondusif. Rapat konsultasi tadi belum selesai, belum ditutup pimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa sudah. Pimpinan, sekjen tidak boleh ikut campur tangan. Sekjen, pimpinan. Dengarkan dulu, dengarkan. Pimpinan diskors lagi pimpinan. Dilanjutkan besok. Diskors dulu pimpinan. Pimpinan dilanjutkan besok. Pak kondusif lagi pimpinan. Sidang segera diskors. Sidang diskors. Ini tidak boleh kesini. Sidang segera diskors. Ketuk palu bu. Agar sidang segera diskors. Ketuk palu. Agar sidang segera diskors. Seperti kita tahu, kasus korupsi di Indonesia memang masih menjadi masalah serius. Bahkan beberapa tahun terakhir, nilai kerugian negara akibat korupsi mencapai angka fantastis. Dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan kesehatan dan pembangunan pendidikan malah masuk ke kantong pribadi oknum tak bertanggung jawab. Dengan pernyataan ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sinyal bahwa era baru pemberantas korupsi sedang dimulai. Tidak hanya penangkapan, tapi juga hukuman berat bagi para koruptor tersebut. Termasuk hukuman mati bisa dijatuhkan jika korupsi dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti saat bencana ataupun dalam jumlah yang sangat begitu besar. Namun tentunya penerapan hukum mati ini masih harus melalui proses hukum yang panjang dan mengacu pada undang-undang yang berlaku. Beberapa ahli hukum juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, guys. Tapi satu hal yang jelas, pemerintah serius tidak ada lagi toleransi untuk para koruptor yang mencuri uang rakyat. Demikian tadi informasi yang bisa kami sampaikan. Langkah tegas Presiden ini tentu menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia yang benar-benar sangat begitu mendukung tentang ketegasan dan segera disahkan RUU perampasan aset bagi para koruptor itu sendiri. Presiden ini tentunya menjadi harapan baru lagi masyarakat yang sudah lelah melihat korupsi terus merajalela di Indonesia. Kini semuanya kembali pada penegak hukum. Apakah betul akan ditegakkan dengan adil dan tanpa pandangan bulu? Yang jelas, pesan Presiden sangat begitu jelas, tidak ada tempat bagi koruptor di negeri ini. Dan inilah video kali ini yang tentunya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, agar supaya kita juga bisa menyaring dari beberapa cuplikan Bapak Presiden Prabowo yang telah menyampaikan tindakan tegas terhadap para koruptor, guys. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube IQ9. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.